kopi dulu. Karena itu tidak minum kopi kok. Tes. Berarti Bang Jul saya minum kopi. Ya, sahabat asal omong di channel Pojok Bebas, selamat bertemu dengan kami pada hari ini. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang merantau. Telah hadir bersama saya seperti biasa. Ini Bang Jul, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Dan juga Bang Jul ditemani oleh tamu. Kita punya tamu hari ini, yaitu tamunya pakar, ya, tamu pakar ya. Om Gabriel. Gabriel Puung ya. Lebih akrab dipanggil Egi. Egi Puung. Jadi ya teman-teman sekalian, ya, sahabat asal omong, hal yang ingin kita angkat dari tema ini, merantau ini adalah bahwa merantau itu merupakan sebuah peristiwa yang sakral, sebuah peristiwa perutusan. Itu merantau. Sekurang-kurangnya nanti kita akan temukan nilai ini dari pengalaman Om Gabriel, ya, tamunya pakar dan juga pakar. Mengapa demikian? Karena biasanya saat orang merantau itu mereka didoakan. Didoakan oleh orang tua, didoakan oleh keluarga, bahkan didoakan oleh seluruh warga kampung. Ya. Dan ada korbannya, ya, berupa ayam dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat penjelasan saya ini, mungkin baik ya Om Gabriel bisa mengisahkan sedikit bagaimana awal mula Om Gabriel itu datang merantau ke tanah Jawa ini, terutama Jawa Barat ini. Silakan Om Gabriel. Ya. Terima kasih waktunya untuk kami. Sebetulnya kami tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya sharing pengalaman. Ya. Kalau yang kami alami bahwa sebetulnya orang merantau itu berangkat dari dua sisi kehidupan. Ada yang berangkat merantau karena memang keluarganya berkecukupan dan mampu. Ada yang berangkat merantau hanya ingin memperjuangkan nasibnya supaya lebih baik daripada di tempat asalnya sendiri. Mencari kesempatan yang lebih baik lah ya. Mencari satu harapan baru. Ya. Ya. Dari dua keadaan ini, yang saya sharingkan adalah bagaimana saya berangkat dari satu kondisi yang kekurangan. Sulit di kampungnya. Sulit. Mungkin Pak Pakar tahu kalau saya dulu hanya seorang penjual telur ayam. Tahu baik beliau. Jual telur ayam di kampung. Jual telur ayam hanya untuk bisa beli minyak tanah, sabun, dan macam-macam. Dan itu sudah saya jalanin sejak SD. Tapi saya tidak pernah menyesalnya karena dengan kondisi-kondisi itu membuat mental kita lebih kuat, lebih tahan untuk menghadapi segala kesulitan. Punya daya tahan yang luar biasa. Ya, struggle fight-nya. Ya. Jadi sebetulnya yang bikin susah orang hanyalah malu dan pikirannya sendiri. Artinya penderitaan terbesar orang itu sebetulnya rasa malu dan pikirannya sendiri. Itulah yang membuat orang menderita sebetulnya. Itu asal mulanya orang menderita. Jadi bukan situasi kesulitan, bukan situasi miskin. Situasi miskin itu tidak bisa diatasi. Tapi rasa malu dan pikiran buruk ya. Buruk itulah yang membuat orang akan semakin terjerumus dalam masalah kemiskinan.
bahwa sebetulnya segala usaha kita, kiat kita itu akan membuahkan hasil yang membuat kita akan lebih baik. Tapi dengan tujuan yang benar-benar positif. Ya. Bagaimana singkat ceritanya Om Gabriel? Itu ada ritus-ritusnya nggak ketika Om Gabriel datang dari kampung ke sini? Pada saat lulus SMA, saya melihat segala situasi tidak memungkinkan saya untuk di sana, dan hanya ada satu andalan saya waktu otot saya kuat. Ya. Dan masih kelihatan kuat. Mau jadi apapun pasti dapat duit. Dan berangkatlah saya ke tanah Jawa dengan bisa dibilang hanya bawa uang 100.000 kan. Setelah sampai di Jawa, Sebelum di Jawa dulu Om Gabriel, ada ritusnya nggak sebelum berangkat ya? jadi sebelum berangkat di kampung itu ada acara bahasa Manggarai bilang tenghang buat wai. Tenghang buat wai. Buat wai. Ya. Ya. Jadi kita memulai sesuatu, menapakkan kaki pertama itu harus dengan restu Tuhan dan restu orang tua. Itu anunya, esensi dari kata buat wai itu. Ya. Jadi bukan hanya melangkahkan kaki pertama dengan begitu saja, tetapi kita melangkahkan kaki pertama dengan segala kesadaran bahwa saya punya misi ke depan untuk merubah kehidupan saya. Ya. Hanya itu. Mau seperti apa, tetapi tujuannya merubah kehidupan. Bukan berarti bahwa kita harus jadi kaya, tidak. Tapi setidaknya lebih baik daripada kondisi Sebelumnya. di kampung. Ya. Itu anunya, misinya. Bagaimana dengan kita buat wai itu, setiap saat itu di perantauan kita tuh ingat bahwa saya kesini dipesan orang tua untuk merubah nasib, Bukan untuk main-main. bukan untuk main-main. Dan tidak akan pernah menoleh dan bertanya ke belakang. Pernah saya 1 tahun gak pernah dapat duit, pernah. Mau apa? Tapi tidak putus asa untuk balik. Dan tidak akan pernah marah sama orang tua. Ya memang mereka nggak bisa. Ya. Ya kita yang harus sudah bisa, bagaimana harus apalah gitu. Selalu tetap fokus ya ke depan. Selalu tetap fokus bahwa segala ikhtiar yang baik, yang positif, sedikit atau banyak, cepat atau lambat pasti ada hasil. Itu harus yakin bahwa tidak ada perjuangan usaha yang tidak membawa hasil yang positif. Hanya menunggu waktu dan seberapa banyak keberhasilan itu yang nggak bisa kita tentukan. Kita tidak bisa ukur itu. Kita bisa ukur, tetapi pasti Tapi ada. pasti ada. Pasti ada. Itu yang harus kita yakinkan. Jadi dengan kita melangkah tadi, ya kita Dengan punya, doa ya. dengan doa dan segala pesan-pesan segala macam, ya itu membuat kita tuh selalu berjalan di dalam track yang Ya. benar. Kalau toh ada pembiasan sedikit-sedikit, mungkin wajar lah. Sebagai manusia ya. Sebagai manusia, tapi itu bisa kembali lagi. Ya. Tapi selalu ingat pesan moral dari kampung ya. Doa-doa dari kampung, doa keluarga, doa tetangga. Itu orang selalu tua. ingat, selalu ingat. Jadi kalau kita selalu ingat itu, kita tahu aku tuh dari mana sih. Bahwa saya sekarang bisa makan pisang goreng, saya harus puji Tuhan. Dengan penuh rasa syukur. Sehingga seberapapun susahnya untuk kita ini, kita sudah tidak menganggap itu susah karena semua sudah dilewatin. Ya, ya. Bukan kenikmatan yang kita lewatin, ya Kenikmatan. itu ada batasnya. Susah juga ada batas. Yang pas dilanggang terus adalah semua adalah terbatas. Oke. Itu harus kita ingat. Sekarang bagaimana pengalaman Pak Pakar pada mulanya merantau, Pak Pakar? Ya. Ya, pakar itu harus kelihatan kepalanya, Pak. Dan itu salah satu ciri dari pakar kami ini, tidak boleh pakai topi dia, supaya kelihatan kepakarannya. Silakan, Pak Pakar.
Saya tertarik dengan apa yang disampaikan teman saya ini. Sebelum saya bicara tentang bagaimana kita sampai ke sini, saya kecil bersama dia, walaupun saya awalnya saya bersekolah di Ruteng, saya menyelesaikan. Maksud abang tuh dulu kecil, Om Gabriel ini. Ya. Saya menyelesaikan sekolah saya berdekatan dengan tempat Pak Gabriel ini di Benteng Jawa. Beliau di Wainenda, saya di Benteng Jawa. Nah, pada suatu ketika saya juga tidak tahu gimana awal mulanya. Kami berangkat bersama untuk ikut seleksi masuk seminari Kisol. Nah, dan teman saya ini ke Benteng Jawa bukan berniat untuk ikut seleksi masuk seminari, bukan. Dia ke Benteng Jawa hanya disuruh ibunya untuk menjual telur ayam yang diikat dalam daun jagung itu, kalau nggak salah 4 biji ya, saya. Nah, di situ di pasar dia ketemu bapak saya, langsung suruh ke rumah. Ya berangkatlah besoknya kami ke Pagal ikut seleksi masuk seminari Kisol, itu cerita awalnya. Nah, soal cerita apa Tinghang buat Wai ya. Ya. Tinghang buat Wai itu karena saya ngasih terlalu kecil lah. Ingat saya kurang terlalu bagus mungkin. Tapi saya pasti rasa ada lah ya. Hampir semua tapi masyarakat saat itu ada. saya yakin itu pasti dan selalu ada bagi orang-orang yang merantau. Karena itu adalah doa restu leluhur kita, Tuhan kita dan orang-orang di kampung kita. Nah, ada sebenarnya menurut saya buat Wai Tinghang buat Wai itu adalah kearifan lokal yang memang hanya diadakan jika orang akan pergi merantau. Kira-kira begitu. Dia akan pergi. Artinya dengan buat Wai itu orang pergi itu semacam sebuah perutusan juga ya. Oh, seperti kalau dulu Yesus bilang pergilah kamu. Kaya. Nah, ya kan? Karena kamu diutus, gitu kan? Ya. Nah, itu juga. Nah, menurut saya ini tradisi yang sangat bagus kita di Manggarai. Kita tidak ngomong ke tempat lain, tapi di Manggarai seperti itu. Karena segala macam titik bengger itu situ, mulai dari kita ada potong ayam, melihat bagaimana jalur uratnya, begitupun juga motong babi, melihat apa. Dan itu ada harapan bahwa apa yang diharapkan orang tua kita sendiri dan seluruh masyarakat kampung itu bahwa berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi itu merupakan warisan yang harus dilestarikan kita di Manggarai. Penting itu karena itu kearifan lokal memang harus. Nah, karena barang ini ada sebelum Katolik masuk di Flores. Itu secara turun temurun. Sudah ada nilai-nilai moral seperti itu, nilai spiritual seperti itu ya. Seperti itu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat bagus. Nah, soal seperti tadi kata teman saya, apakah kita di tanah rantau berhasil itu relatif, ukurannya kan beda-beda. Ya. Apa dia berhasil menjadi sarjana, apa dia berhasil menikah dan menafkahi istri anaknya, nah itu kan relatif soal bagaimana keberhasilan kita. Tetapi satu hal yang pasti bahwa merantau tidak sekedar merantau, tapi itulah perutusan dari orang tua kita, leluhur kita dan Tuhan dengan berbagai perantara yang ada. Kalau orang pendengar bagaimana orang potong ayam, ya kan? Ya. Ayam itu tidak semua orang bisa membaca uratnya. Betul ya. Orang-orang tertentu, ya kan? Nah, begitu juga kalau potong babi. Nah, pada saat itulah orang tua yang bisa membaca ini akan berkata, Nana, semoga apa yang kita lakukan ini, lihat urat manuk ya. Berdasarkan urat manuk ini, semua leluhur dan Tuhan berkenan dan agar kamu. Ada istilah orang Manggarai itu kan, lalong bakok. Itu paling penting itu pesannya itu. Lalong bakok lakom, lalong rompeng. Itu artinya bahwa kita pergi dengan segala kepolosan dan ketulusan kita untuk merantau seperti ketika kata perutusan sebagai perwarta dalam hidup kita untuk diri kita sendiri, dan pulang akan membawa sesuatu yang bermakna buat diri kita sendiri. Paling tidak juga buat keluarga kita dan masyarakat ya. Dan masyarakat. Kurang-kurangnya masyarakat juga rasa bahagia ya kalau kita betul itu. Jadi seseorang lah di tanah merantau itu. Ya. Betul. Nah itu yang penting. Saya kira seperti itulah. Ya, terima kasih kepada Om Gabriel dan juga terima kasih kepada Pak Pakar ya untuk sharing pengalamannya. Ya, sahabat asal omong, demikian sharing yang dapat kami sampaikan pada hari ini tentang merantau. Jadi merantau itu adalah
sebuah perutusan yang sifatnya juga spiritual. Ya. Itu saya kira hal yang perlu dan merupakan warisan lokal ya, warisan budaya lokal yang perlu terus-menerus kita hidupi ya. Kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, merantau, kita selalu disertai oleh doa orang tua, ritual awal ya, doa para leluhur ya, dan juga doa masyarakat sekitar. Semoga acara kami, bincang-bincang kami pada hari ini berkenan dan berguna bagi sahabat asal omong dimanapun berada. Salam dan sampai jumpa pada topik berikutnya.